Rampas mobil debt collector ditangkap. Warga tolak penertiban bangunan. Lahan tak produktif disulap jadi agrowisata. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emir Syahpurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, personil Satreskrim Polrestabes Medan meringkus 4 debt collector yang melakukan perampasan mobil yang ternyata tidak dalam tunggakan. Para pelaku juga merampas handphone milik korban. Ini adalah rekaman video yang direkam polisi ketika meringkus 4 debt collector di depan Polsek Medan Kota. Awalnya pelaku yang keseluruhannya berjumlah 7 orang, mereka hendak merampas mobil yang dikemudikan seorang dokter wanita di Jalan Stadion Medan. Menurut para pelaku, mobil yang dikendarai korban dalam tunggakan leasing. Padahal menurut korban, mobil yang dikendarai sudah lunas sehingga perdebatan antara pelaku dan korban pun terjadi. Korban pun meminta agar menyelesaikannya ke kantor polisi yang tak jauh dari lokasi kejadian. Namun saat korban merekam peristiwa yang dialaminya, pelaku justru merampas handphone milik korban dan akan melakukan pengerusakan. Polisi yang mengetahui kejadian ini lalu menangkap 4 pelaku dan dibawa ke Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan menyebut 4 pelaku kini sudah menjadi tersangka dan ditahan. Kekerasan di ruang publik yang dilakukan dengan motif untuk menguasai milik atau benda orang lain itu menjadi ranah penegakan hukum dan terlebih menjadi konsen dari kita untuk melakukan penegakan hukum. Keempat pelaku dijerat dengan pasal berlapis mulai dari pencurian yang disertai dengan kekerasan hingga pasal pengancaman. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, satu unit rumah di kawasan Kelambir 5, Kota Medan digerebek polisi. 5 orang ditangkap, berikut 2 paket sabu dan menyita beberapa tabung senjata airsoft gun. Penggerebekan narkoba di kawasan Kelambir 5 Medan dilakukan dengan menelusuri gang sempit. Lokasi ini sengaja dijadikan pelaku agar tidak tercium petugas. Dalam penggerebekan Kamis sore kemarin, personil Sat Narkoba Polrestabes Medan terpaksa membuka paksa pintu seng sarang narkoba. Di tempat ini, polisi menemukan 2 paket sabu siapaka yang ditemukan di loket penjualan narkoba. Kemudian petugas juga mendapati 4 tabung airsoft gun yang diduga bagian dari senjata airsoft gun yang disiapkan untuk menyerang petugas. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut selain menangkap 5 pelaku, petugas juga mendapati 2 paket sabu, sejumlah alat hisap narkoba di lokasi penggerebekan. Sarang narkoba yang digerebek merupakan sarang narkoba yang dilaporkan warga melalui media sosial kepada polisi. Di lokasi ini juga didapati tempat melarikan diri di area belakang rumah. Dengan barang bukti berupa 2 paket sabu dan juga beberapa alat hisap sabu, yaitu berupa bong. Dan ini merupakan langkah dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan yang secara tegas menyatakan perang terhadap peredaran narkoba, dan kita senantiasa serius terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat dan kita tindak lanjuti. 5 pria yang ditangkap kini dalam pemeriksaan untuk memastikan keterlibatan dalam praktek jual beli narkoba. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aksi premanisme berkedok juru parkir viral di media sosial dengan membawa rantai. Pelaku meminta uang parkir mingguan hingga bulanan, padahal mobil parkir di depan rumah sendiri. Nah, ini dia, datang dia. Ini yang kelima kali.
Warga Jalan Sekra, Kecamatan Medan Timur ini terpaksa diangkut polisi karena ulahnya mengutip uang preman berkedok juru parkir. Pelaku mengancam pemilik mobil dengan rantai, padahal korban pemilik mobil parkir di depan rumah sendiri dan tidak menggunakan badan jalan. Aksi premanisme ini sudah beberapa kali terjadi dan terekam kamera CCTV. Pelaku meminta uang parkir mulai harian hingga bulanan. Kesal tidak diberi uang, pelaku juga menggembok rumah korban dari luar dan mengancam korban ke arah CCTV. Aksi premanisme langsung ditindaklanjuti personil unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan. Pelaku diringkus saat berkeliaran di seputar lokasi. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto membenarkan penangkapan ini. Dia memastikan akan menindak tegas pelaku premanisme yang meresahkan warga. Sudah beberapa kali mendatangi si pemilik, kemudian terakhir kemarin, karena sebelumnya ini tidak ada tindak lanjut dari si pelaku dan tidak ada sejumlah uang yang diterima, sehingga si pelaku melakukan pengancaman. Harapannya dengan menggunakan rantai tersebut berusaha menggembok pagar rumah, karena pelaku pada saat itu diketok-ketok, korban sebagai pemilik rumah tidak mau keluar, tidak merespon, sehingga harapannya dengan mencoba dengan rantai tersebut ditunjukkan harapannya bahwa si pemilik rumah bisa keluar dan bisa untuk dimintai sejumlah uang. Warga diimbau untuk tidak sungkan melaporkan segala tindakan premanisme di Kota Medan. Tindakan premanisme ini dapat dihukum 1 tahun penjara sesuai pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengancaman atau pemaksaan dengan kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warga di Deli Serdang tolak penertiban bangunan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, penertiban sejumlah rumah di Jalan Kolam Desa Medan Estate, Kecamatan Precut Setuan, Kabupaten Deli Serdang berlangsung ricuh. Petugas mendapat perlawanan warga. Kedatangan ratusan petugas Satpol PP disambut oleh ratusan warga yang menolak penertiban rumah di Jalan X Hak Guna Usaha PT PN 2, Jalan Kolam Desa Medan Estate, Kecamatan Precut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Warga yang menolak kedatangan petugas dengan memblokade jalan dan membakar ban bekas sebagai bentuk protes. Petugas yang mendesak masuk membawa alat berat ekskavator mendapat perlawanan hingga bentrokan pun tak terhindarkan. Warga menghadang petugas dan menyiramkan air parit ke arah petugas. Koordinator aksi Indra Hutapea mengatakan warga sudah 28 tahun menempati lahan tersebut. Namun petugas tetap mendesak pembongkaran dengan dalih warga tidak memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Warga mengaku telah mencoba mengurus izin bangunan namun selalu terkendala. Warga menduga adanya campur tangan para mafia tanah dalam penertiban ini. Izin PBG-nya, tapi kan menindaklanjuti itu masyarakat di sini sudah menguasai selama 28 tahun. Jadi terkait masalah pengurusan izin untuk PBG-nya, izin PBG-nya masyarakat mau mengurus, tapi terkendala dari untuk masalah kepastian hak atas tanah mereka. Harapannya kepada pemerintah? Harapan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti, ya. Jadi ini supaya dibuka terang benderang, karena isu konflik agraria di Deli Serdang ini sudah sangat memprihatinkan. Sementara itu, Kasat Pol PP Deli Serdang Marjuki Hasibuan mengatakan bangunan yang ditertibkan merupakan pemukiman yang tidak memiliki izin dan lahannya telah dijual. Namun yang kita hadapi buat masyarakat kita hentikan, nanti kita upayakan untuk selanjutnya pihak yang masyarakat yang di sini untuk bisa komunikasi lebih lanjut dengan Sudah ada pemilik tanahnya rupanya Pak? Sudah ada ya Pak? Tapi ini kawasan XHGU ya Pak? bukan, ini udah dijual. Artinya sudah ada pihak yang membayar kepada PN 2 ya? Artinya Setelah beberapa jam menghadang petugas, warga akhirnya berhasil mendesak petugas untuk mundur. Penertiban ini pun gagal dilakukan.
Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, untuk menekan tingkat kenakalan remaja, Gubernur Sumatera Utara mengusulkan pengurangan hari sekolah, sehingga para remaja lebih banyak bersama keluarga dan meningkatkan hubungan antara anak dengan orang tua. Maraknya kejahatan tawuran remaja yang meresahkan masyarakat membuat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengusulkan pengurangan hari sekolah. Kenakalan remaja yang sudah mengarah ke tingkat kriminal dan anarkis ini seakan menjadi tradisi dan tren bagi remaja. Mereka kerap melakukan konvoi geng motor, membawa senjata tajam, tawuran hingga merampas sepeda motor warga hingga menimbulkan korban jiwa. Kondisi ini membuat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengusulkan akan mengurangi hari aktif sekolah hingga hari Jumat saja, sehingga para remaja memiliki waktu lebih banyak bersama orang tua dan keluarga. Dari sisi jam, kita melihat dari sisi jam belajarnya, kita ingin sebenarnya seluruh sekolah yang ada di Sumatera Utara bisa hari Sabtu itu semuanya nanti kita bisa berlibur semua, agar ada waktu sama orang tua, ada waktu menghabiskan dengan orang tua, bisa edukasi di rumah, hanya di sekolah. Nah, itu yang sedang kita kaji, dan kalau yang kita seperti ini buat Kang Dedi, kita ingin pelajarin dulu. Kebijakan ini akan dikaji dengan tujuan memperbanyak interaksi remaja dan siswa dengan orang tua. Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, ribuan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka menuntut pemerintah menindak tegas aplikator yang melanggar aturan pemotongan biaya aplikasi lebih dari 20%. Masa juga minta penertiban peraturan jaminan kesehatan. Kecewa atas kebijakan aplikator yang memberlakukan program yang merugikan mitra pengemudi, ribuan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam aksinya, mereka meminta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution agar menindak tegas aplikator yang melanggar aturan pemotongan biaya aplikasi lebih dari 20%. Mereka juga minta penerbitan peraturan jaminan kesehatan dan kesejahteraan. Selama ini program hemat, gabungan order, hingga program berlangganan dinilai semakin mempersulit mitra pengemudi. Koordinator aksi Agam Zubir berharap pemerintah dapat menindak pihak aplikator yang melanggar undang-undang dan menerbitkan peraturan agar memberikan perlindungan kepada mitra ojek daring. Potongan aplikasi, Bang, ini juga harus mendapat atensi kami, perhatian kami. Kami mohon aplikasi untuk balik ke awal, ya. Jangan lagi membuat potongan aplikasi yang merugikan driver seperti sekarang ini sampai 40%. Ya. Kita minta balik ke Permen Hub 667 2022 yang mengatur 15% di sana. Aksi pengemudi ojek daring ini mendapat tanggapan langsung oleh Bobi Nasution dan perwakilan aplikator. Di hadapan massa, Bobi mengatakan sangat menyayangkan kebijakan tersebut karena melanggar Permen Hub nomor 667 tahun 2022. Bobi telah meminta agar dalam 2 minggu ke depan pihak aplikator agar mengikuti aturan dan memberikan kesejahteraan bagi pengemudi ojek daring. Saya sampaikan tadi 2 minggu kita berikan waktu untuk mereka laporan ke pimpinan mereka juga untuk menanggapi tentang respon dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pihak aplikator disebutkan harus mendukung pemerintah sebagai tindakan pencegahan kemiskinan ekstrim. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Lahan tak produktif disulap jadi agrowisata. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, aroma harum dan segar jadi ciri khas bumbu tumis kecombrang. Selain warna merah yang menggugah selera, perpaduan sensasi pedas dan asam membuat kuliner ini digemari warga. Masih satu famili dengan jahe-jahean dengan nama Etlingera elatior atau kecombrang
yang sering disebut kincung, merupakan tanaman khas dari Indonesia. Di Sumatera Utara, tanaman ini menjadi rempah-rempah tradisional dan dijadikan bumbu masakan, khususnya di Pulau Sumatera. Kuliner ini bahkan menjadi resep rahasia rumah makan. Di rumah makan Singaraga Jaya yang berlokasi di Jalan Bunga Turi, Medan Tuntungan, menjadikan tanaman kecombrang sebagai bumbu utama. Tidak ada bumbu spesial, hanya tambahan bunga kecombrang dan asam cikala yang mendominasi bumbu. Menunya adalah ayam kampung goreng, nila goreng, belut goreng, dan telur dadar. Semuanya disajikan dengan tumisan bumbu kecombrang dan asam cikala. Bunga kecombrang, asam cikala, batang serai, dan daun bawang yang telah dipotong-potong ditumis bersama bumbu lain yang telah dihaluskan. Perpaduan rempah-rempah ini akan mengeluarkan aroma yang khas dan membangkitkan selera. Pengelola rumah makan Jumiati mengatakan, racikan ini dilakukannya setelah mendapat saran dari konsumennya. Semenjak bumbu kecombrang menjadi menu andalan, peminatnya pun semakin bertambah. Perpaduan rasa pedas dan sensasi yang segar dari bunga dan buah kecombrang memberikan kepuasan kepada para konsumen. Ya wangi gitu, wangi, terus itu seger aja gitu. Wangi, seger, baru apalagi kalau pakai asam cikala itu kan kayaknya asemnya buat apa ya, seger lah gitu. Setiap harinya rata-rata rumah makan yang buka dari pukul 11 pagi hingga sore hari sedikitnya mampu menjual 300 porsi. Feby Mohtar, salah seorang pengunjung, mengatakan, meski berjarak belasan kilometer, tidak mengurungkan keinginannya untuk kembali menikmati kuliner ini. Dia kincungnya itu rasa pedes-pedesnya itu ada dapet gitu. Jadi seperti masakan karo ya gitu. Dia masuk sebenarnya ke masakan khas karonya itu terasa kincung sama ada bumbu apa itu yang kayak untuk arsik itu. Jadi enak, seger ya, berkeringat makanya. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, di desa Aek Sabaun, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ada sebuah warung kopi menawarkan wisata kopi. Di sini, pengunjung dapat memetik kopi sebelum diracik dan diseruput. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Awalnya pemilik warung Dirtiawati Harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya.
Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.